Teu bau, ieu mah pan obat. Wih, lah, ini apa-apaan panggil ya? Walau sedikit bau, tapi tanaman mengkudu ini banyak manfaatnya loh. Tah ieu nu barodas tah. Tuh nya. Ayo semuanya, bantuin panen ya. Pohon-pohon mengkudu ini sudah ditanam kira-kira 9 tahunan yang lalu. Makanya pohonnya tinggi-tinggi kan. Bahkan pohon mengkudu ada yang tingginya bisa mencapai 7 meter. Jarak tanam yang baik antara pohon mengkudu adalah 3-5 meter. Supaya ranting-ranting pohon mengkudu tidak saling berdesak-desakan. Karena sudah tinggi-tinggi, banyak buah mengkudu yang tidak terjangkau. Tapi bisa juga pakai kayu ini untuk memetik mengkudunya. Kim sih memang jago manjat. Hati-hati ya Kim. Melan, kebun mengkudunya luas ya. Iya sih, Nyil. Tapi masa kamu ngajak Melan jalan-jalan ke kebun terus sih? Sekali-sekali ke mall kek, Nyil. Ah, ngapain ke mall, Mel? Mendingan ikut panen buah mengkudu. Buah mengkudu ini kan bisa untuk obat herbal, Mel. Iya. Tapi kan Unyil tahu, Melan gak suka sama yang kotor-kotor. Banyak nyamuk lagi. Ih, Melan gak tahan nih, Nyil. Ya ampun, Melan. Sini sengaja dibiarkan tumbuh agar mengkudu yang jatuh tidak pecah. Seperti matras alam gitu deh. Mengkudu yang dipanen adalah mengkudu yang sudah berwarna putih merata. Umurnya kira-kira 4 bulan. Karena buah mengkudu yang berumur 4 bulan mengandung air paling banyak. Kalau lebih tua lagi, tangkainya sudah tidak mampu menahan, alias bisa jatuh. Nyil, lihat deh. Buah mengkudu Melan besar kan? Itu sih masih belum seberapa, Melan. Lihat nih punya Unyil. Semakin besar buahnya, semakin banyak kandungan airnya, Mel. Iya deh, iya. Unyil emang jago deh. Buah mengkudu dalam bahasa Hawaii disebut juga noni. Seperti nama orang Indonesia ya. Tanaman ini biasanya tumbuh di dataran rendah. Mereka menemukan zat-zat anti kanker dan nasental yang terkandung dalam mengkudu. Kemampuan buah mengkudu sebagai zat analgesik telah dikenal dalam sejarah pengobatan tradisional, sehingga tanaman ini disebut painkiller tree atau headache tree. Riset-riset ilmiah juga telah membuktikan efek menguntungkan dari mengkudu untuk mengatasi rasa sakit. Beberapa kasus rasa sakit yang kronis seperti sakit kepala terus-menerus, rasa sakit pada otot saraf, dan nyeri sendi disembuhkan setelah mengkonsumsi sari buah mengkudu. Nah, meskipun buah mengkudu memiliki aroma yang tidak sedap, tapi mengkudu memiliki banyak manfaat loh. Wah, Nyil, mengkudunya banyak sekali ya. Perasaan tadi panennya nggak sebanyak ini deh. Ini kan bukan dari panen mengkudu yang kita lihat tadi, Melan. Loh, terus yang kita lihat tadi, mengkudunya buat apa dong? Ya buat obat juga, tapi bukan untuk dibikin jus di pabrik ini. Nah, ini mengkudu yang siap diolah. Mengkudunya harus dicuci dulu. Masukkan mengkudu ke dalam bak air. Putar-putar sambil digosok untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu tiriskan sampai kering.
sekarang masukkan mengkudu ke dalam tong. Hati-hati Om, jangan sampai tumpah ya. Satu tong ini bisa menampung sekitar 75 sampai 80 kg mengkudu. Tutup rapat dan rekatkan pinggirnya biar tidak ada udara yang masuk. Jadi mengkudu bisa matang sempurna. Biasanya mengkudu diperamkan selama 3 hari untuk memperbanyak kandungan air sebanyak 45%. Setelah 3 hari diperam, hasilnya akan menjadi hitam seperti ini. Lalu pisahkan air dengan daging dan bijinya dengan cara dipres. Saring dulu. Dan ini dia jus mengkudunya. Jus mengkudu yang baik warnanya coklat kemerahan. Kalau warnanya berubah menjadi hitam pekat, jus tersebut malah telah kehilangan aktivitas biologisnya dan tidak bermanfaat lagi. Jus mengkudu ini nih yang sangat berkhasiat. Karena sangat berkhasiat, pengolahan jus mengkudu harus benar-benar dijaga. Harus memenuhi hazard analysis and critical control point atau sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis untuk mencegah atau mengurangi bahaya makanan. Intinya sih agar jusnya aman dan sehat untuk dikonsumsi. Nil, kata apaan nih Nil? Ini takut. Gak usah takut Melan, di sini aman kok. Lagian kan ada Unyil. Au, ya, apaan nih Nil? Ya, yes. Itu kan ampas mengkudu Melan. Au, ya. Rasain. Kena juga kan kamu Nil? Nah, simpan dulu air perasan mengkudu yang sudah disaring di kulkas raksasa dengan suhu 5 sampai 10 derajat Celcius selama 1 sampai 2 hari. Tempat penyimpanannya harus dingin agar sari mengkudu tidak berfermentasi atau tidak berubah warna maupun keasamannya. Setelah itu, alirkan sari mengkudu ke tangki homogenizer. Tangki mixer botol yang sudah dibersihkan, lalu isi sari mengkudunya. Tinggal pasang tutupnya, lalu kencangkan. Selanjutnya, proses pasteurisasi. Masukkan botol-botol dalam keranjang ke bak air panas dan pasang termometer penunjuk suhu. Pasteurisasi sebenarnya adalah proses untuk mensterilkan minuman agar sehat dan aman dikonsumsi. Semua proses harus dilakukan dengan teliti, termasuk pasteurisasi ini. Nah, sekarang angkat jus mengkudunya. Setelah diteliti lagi, sekarang tinggal proses pelabelan yang menyertakan tanggal kadaluarsa. Manfaat buah morindo. Kamu lagi ngeja apaan sih Nil? Ini Mel, Unyil lagi belajar baca tulisan kanji ini Mel. Susah banget. Nil, kenapa tulisannya jadi kanji semua Nil? Ya iya dong Mel, karena jus mengkudu ini kan mau dijual ke Jepang. Loh, kenapa nggak dijual di sini aja Nil? Katanya sih orang kita belum banyak yang tahu khasiat mengkudu Mel. Ya, gimana sih? Buahnya dari Indonesia, bikinnya di Indonesia juga. Masa dijualnya malah di luar negeri ya Nil?